Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita langsung perkenalan aja ya, Dek. Ya, Kak. Nama kakak itu Zulfanur Fadilar Dalia Putri. Tapi di sini kamu boleh panggil kakak Zulfa atau terserah senyamannya aja. Nah, kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini kakak ingin wawancara dengan Tania, betul? Iya, betul. Tapi sebelum itu, kakak mau Tania memperkenalkan diri lebih lagi dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama Tania Khairunisa. Tania berasal dari kelas 10-3. Oke. Nah, Tania sudah tahu kan tujuan kakak di sini apa? Karena sama seperti kakak-kakak yang lain juga ini untuk tugas mata kuliah kakak dalam mata kuliah konseling krisis, di mana kami tuh disuruh mencari sekiranya ada siswa yang pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, pokoknya kayak gitu, dan bisa keluar dari fase tersebut. Iya, Ini langsung aja ya, tapi santai aja kita, jangan ya. ini. Kalau misalnya ada pertanyaan kakak yang agak melenceng, bilang aja, jangan sungkan. Iya, Kak. Nah, dari Tania sendiri nih, akhir-akhir ini gimana perasaannya? Untuk akhir-akhir ini tuh perasaannya tuh lebih ke sedih, tapi udah kebiasaan aja, Kak. Oh, udah terbiasa. Jadi, perasaan itu juga yang menemani aktivitas sekolah Tania belakangan ini? Eh, Kadang iya, tapi kalau misalnya lagi happy sama teman itu bakal hilang sendiri, Kak, rasa sedihnya. Oh, nah jadi dari perasaan itu sebenarnya ada perubahan nggak dalam kehidupan Tania dalam beberapa waktu terakhir ini? Untuk perubahan itu ada, Kak, karena Tania itu transisi, karena kan biasanya apa-apa sama orang tua. Nah, sekarang nih merantau ke Palembang itu sendirian, jadi tinggal sendiri di rumah. Jadi itu tuh sedihnya itu ya karena masuk bulan puasa ini sih, Kak, sedihnya karena kan puasanya nggak bareng orang tua, sahurnya sendiri, berbukanya sendiri, jadi ngerasa kayak hampa aja gitu, Kak. Jadi ke bawah kepikiran sedih ngerasanya kayak gitu. Jadi perasaan muncul karena berjarak dengan orang tua tadi ya, Iya. pas ke sekolah. Iya. SMA kan kelas 10 nih kan. Iya. Jadi ini termasuk ke dalam pindah rumah lah gitu kan. Iya. Kayak pindah tempat gitu. Iya, benar, Kak. Nah, bisa nggak Tania ceritakan lebih lagi tentang mungkin pas pada saat itu tuh kejadiannya kayak gimana gitu dan Nah. kapan gitu? Jadi Tania tuh aslinya orang Lampung, Kak, dari Oh, Lampung. jauh ya. Jadi Tania tuh merantau ke Palembang itu memang disuruh orang tua untuk menempuh pendidikan. Karena orang tua tuh nggak mau menerapkan sistem yang nggak mau anak-anaknya ini terus tinggal di rumah. Jadi Tania kan 4 beradik. Jadi dari 4 beradik selama SMA itu semuanya dipisah, Kak. Nggak ada yang satu kota. Jadi dipisah semua. Nah, itu tuh sebenarnya Tania mau. Itu juga kemauan Tania untuk sekolah di luar. Cuman karena perpindahan tadi itu masih ngebawa Tania kayak aduh susah ya, apa-apa sendiri. Oh, nyari makan tuh kayak gini ya, harus nyari makan sendiri, nyiapin sendiri. Oh, kayak gini ya, masuk rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa diajak cerita, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Oh, kayak gini ternyata rasanya kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian tersebut tuh itulah yang buat kayak padahal biasa tapi jadinya paling berat banget dilalui hari itu ya. Iya. Dan juga merasakan sedih ya. Iya. Nah, tadi kan Tania bilang nih, itu tuh perasaan sedih, tapi terkadang kayak udah dilupain aja. Kadang-kadang perasaan itu masih enggak Tania rasakan sampai sekarang? Kalau untuk sampai sekarang itu masih, Kak, karena balik lagi kan baru awal-awal juga kan, Kak. Jadi masih kayak sedihnya tuh kerasa, hampa-hampanya tuh kerasa, jadi Iya. masih. Seberapa sering lah kira-kira dalam sehari itu Tania kayak ngerasa emosi itu tuh datang? Setiap malam, Kak. Malam ya. Jadi maaf ya kalau misalnya pertanyaan kakak agak itu. Dari perasaan tersebut nih, kalau misalnya Tania mikirin itu tuh kira-kira yang datang duluan tuh bingung, takut, sedih atau marah deh? Sebenarnya itu tuh bukan takut, bukan bingung, Kak, lebih ke sedih karena ngelakuin apa-apa sendiri yang biasanya tuh disupport sama orang tua Ya. secara langsung. Jadi kayak kalau dipikirin tuh jadi Iya. merenung gitu ya. Iya. Tapi bukan untuk jadi bahan amarah tuh bukan. Bukan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, Tania pernah nggak sampai kayak kepikiran terus sampai ujung-ujungnya kayak kewalahan dan sampai nggak
aku nggak bisa masuk sekolah nih besok, aku udah terlalu sedih malam ini gitu. Sebenarnya untuk yang sampai mengganggu ke pendidikan itu enggak Kak, karena dari Tania orangnya sendiri juga nggak pernah ngelibatin perasaan Tania dalam lingkup yang lain. Jadi untuk perasaan itu tuh kadang kalau memang Tania udah ngelampaui batas sedih, dan juga itu pasti Tania langsung nelpon ke sana ngomong kalau cerita kalau misalnya ini nih lagi sedih, lagi gimana kayak gitu Kak. Jadi walaupun terkadang kejadian itu kayak berat hari-harinya, tapi nggak sampai mempengaruhi kayak konsentrasi belajar, nilai akademik itu aman ya. Aman. Oke. Nah, kalau hubungan Tania sendiri nih sama temen, sama keluarga itu gimana? Kalau untuk sama teman itu baik-baik aja sih Kak, malah ngerasa SMA ini pertemanannya lingkupnya jauh lebih luas. Kayak oh kayak gini ya teman-teman dari luar kota, ternyata lebih welcome orangnya. Oke. Kalau untuk dari keluarga, kalau dari Tania dapat peran alhamdulillah penuh Kak. Syukurnya ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan perpindahan tadi kan kayak makan sendiri, pulang sendiri, apa-apa nyiapin sendiri dulu baru bisa ngelakuin itu. Itu sempet ngerubah pola tidur sama pola nafsu makan Tania nggak? Itu ngerubah Kak kalau itu sampai sekarang, karena kan biasanya kan memang teratur makannya, karena biasanya pagi dipanggil untuk sarapan, pulang sekolah disiapin makan siang, terus malam disiapin lagi makan malam. Nah ini nih kadang karena kebiasaan, kadang udah capek pulang sekolah, terus belum lagi mau pesen makan, belum lagi aduh hari ini makan apa ya, aduh akhirnya kelewat Kak makannya. Terus pola tidur juga kerubah karena lebih kayak ngeberesin rumah Kak, karena kan tinggal sendiri. Jadi lebih ke kayak waktunya ya, kayak apa-apa karena sendiri tadi jadinya kewalahan ngaturnya gitu. Iya. Oke. Nah, dari hal-hal tersebut nih, Tania sempet nyadarin nggak ada perubahan signifikan yang kayak kontras banget dari diri Tania yang dulu sampai yang sekarang yang udah terbiasa karena merantau ini? Itu sifat manjanya sih Kak, karena kalau dulu kan apa-apa mintanya ngerengek ke orang tua, misalnya mama mau makan minta ambilin ini. Kalau sekarang untuk sarang nggak lagi. Oke. Tapi syukurnya tadi nggak ngaruh ke akademiknya ya. Nggak. Jadi nggak sampai ada kejadian-kejadian dipanggil guru sampai ke wali itu nggak ada. Nggak. Oke. Nah, biasanya nih kalau misal kayak Tania lagi merenung tadi atau memikirkan pas malam itu, tadi kan bilang kan itu kayak melakukan telepon atau video call. Nah, kalau misal selain itu di kehidupan sesungguhnya nih, kayak misal di sekolah atau di mana pokoknya, itu ada nggak seseorang yang Tania ajak bicara atau cerita juga gitu? Kalau untuk seseorang yang bisa diajak bicara itu ya angkatan OSIS paling nggak, angkatan OSIS sama ada kakak kelas. Oke. Berarti Tania ada tempat bercerita lah ya. Nah, cara itu tuh menurut Tania ngebantu Tania nggak? Membantu sih Kak, karena kan kadang kalau kita lagi perasaan yang sedih di sekolah, terus bawaannya kayak aduh males nih untuk belajar ini, terus ceritalah kan ke angkatan atau ke kakak kelas tadi, terus dapat jawaban, dapat ditenangin, ya akhirnya ya udahlah kayak gitu, Terregulasi sedikit lah ya. Nah, Tania sendiri pernah nggak nih terpikir buat kayak aku nggak sanggup banget buat bersosialisasi dengan sekitarku, jadi saya mikir tuh aku lebih baik sendirian aja gitu. Kalau Tania anaknya sosialisasi Kak, jadi nggak pernah yang ini ngerasa nggak bisa berbaur. Jadi kayak misalnya Tania lagi di saat lelah pun ketika ketemu orang lain tuh itulah yang mengisi energi Tania gitu Iya, ya. Kak. Oke. Terus juga Tania ini pernah nggak, maaf ya Dek, pernah sampai ngerasa berat banget sampai putus asa atau kehilangan harapan di fase-fase sebelumnya itu? Untuk ngerasa berat itu mungkin di pembagian raport aja sih Kak, waktu pembagian nilai, karena kan sama kayak yang tadi, untuk semester 1 itu kan lagi sibuk-sibuknya Kak, lagi awal-awal dispen, terus tuh ngikut kegiatan yang lain juga, jadi agak keganggu di nilainya. Terus tuh bentrokan juga sama prinsip ayah yang dimana nilai itu harus tinggi, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya nilai harus tinggi, jadi bentrok, sempat ada cekcok, cuman ya lewat, udah selesai. Berarti kayak munculnya tuh antara ekspektasi dari orang tua dengan yang belum pasti muncul tadi, kita nggak tahu gitu kan. Iya. Ya, itu yang buat kayak Tania yang ngerasa stres gitu ya. Iya. Nih,
Kalau misalnya Tania bisa ngulang waktu nih, kira-kira ada nggak sih satu hal yang pengen Tania terapin lagi, nambah lagi nih, misal di saat itu aku harusnya kayak gini biar nggak merasa kayak gini-gini gitu. Kalau untuk bisa diulang lagi, Tania mau ngulang waktu semasa Tania masih tinggal sama orang tua Kak. Mau ngulang di mana kalau Tania itu jangan terlalu yang apa-apa Bergantung. iya, berkegantungan. Jadi kayak oh harusnya aku tuh mandirinya dari dulu nih, Iya. sejak di rumah gitu ya. Jadi pas merantau tuh kayak udah Biasa. sedikit terbiasa dan nggak terlalu yang dar-dar-dor. Oh Iya. ternyata kayak gini berat banget gitu Iya. ya. Nah dari kejadian ini sendiri nih, jadi masa paling sulit Tania tadi tuh itu ya kayak adaptasinya tadi ya, yang Iya. sendiri-sendiri tadi gitu. Nah kalau misalnya perasaan Tania sendiri pas baru banget pindah ke sini atau masuk sekolah ini itu gimana? Perasaannya itu ada sedih, ada senangnya Kak. Senang karena ya Tania ternyata bisa loh tembus keluar provinsi Oh, dari iya. hasil Tania sendiri. Terus sedihnya itu ngerasa mana teman-teman yang dulu yang biasanya main, terus yang sering ke kantin bareng, itu kan belum kenal siapa-siapa posisinya. Terus itu juga ngerasa jauh dari orang tua, jalannya juga naik gojek kan, nggak dianterin, biasanya kan dianter kayak gitu. Jadi ngerasa kayak berubah banget. Berubah. Jadi kayak aku nggak harus mau nggak mau Iya. harus mandiri nih gitu Iya. ya buat ngadepin hari-harinya biar nggak yang sampai terpuruk gitu. Iya benar Kak. Nah Tania sendiri kalau misalnya di sekolah ini kan tadi kan di luar sekolah ya. Iya. Sekolah ini kan bukan di lingkungan Tania gitu kan. Iya. Anggaplah begitu. Ada nggak tantangan terbesar Tania pas adaptasi di awal-awal itu? Kalau untuk adaptasi itu kayaknya dari ini aja sih Kak, dari cara berbicara aja. Dari bahasa ya, dari Iya, segi dari bahasa, tutur bahasa, karena kalau di sana di Lampung kan emang orang itu kalau ngomong asal cetas-cetus, karena nggak bakal sakit hati karena memang logatnya yang keras. Ya, betul. Nah kalau di sini sebenarnya sama Kak, logatnya keras, cuman kadang orangnya Lembut. perasa. Jadi kalau Tania ngomong, Tania ngajaknya bercanda, dianya sakit hati. Gitu. Jadi kayak ada bedrock dalam segi bahasa lah Iya. ya, itu tantangan terberat. Nah, dalam pemikiran Tania sendiri, kira-kira dari segala yang udah Tania lalu ini di konteks adaptasi lah ya, ada nggak hal yang membuat itu tuh jadi lebih mudah atau lebih sulit? Kalau hal yang membuat itu lebih mudah itu karena ada angkatan Kak, ada angkatan OSIS. Karena jadi kayak banyak kegiatan, terus bisa ngajak mereka kayak ini main atau gimana. Jadi sedih atau ngerasa sendirinya itu hilang karena pasti main sama mereka seharian. Karena Terus kalau untuk yang apa tadi, yang masa sulit ya masa sulitnya itu paling kalau malam aja sih Kak. malam, karena malam tuh kayak Iya. lebih sendiri gitu Iya. ya, waktunya lebih banyak juga. Oke, di sini Tania tadi udah nyampein semua nih. Kakak mau bilang dulu kalau misalnya Tania keren sih dari segi mengatur emosi itu tuh udah pandai. Terus juga kalau misalnya Tania lagi butuh energi, Tania tipe-tipe orang yang semakin ketemu orang banyak semakin Iya. ngisi energi gitu ya. Kakak harap kedepannya Tania sukses, pasti ya itu semangat aja terus sekolahnya. Dan juga mungkin sampai di sini wawancara kita hari ini. Kakak sangat berterima kasih banyak karena Tania udah mau ngeluangin waktu sukarela buat kakak wawancara. Dan semoga buat kedepannya juga urusan Tania dilancarkan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.